perkenalkan, eh, kami dari Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data, mohon kiranya nanti dari tim SDI Bapak nanti bisa membantu kami untuk mereview SOP yang sudah kami rancang, Bu Anke yang terhormat sudah hadir pagi ini, untuk sama-sama kiranya nanti biar SOP yang kami susun ini sesuai dengan standar eh, apa namanya penyusunan data yang memang diamanatkan oleh Bappenas ataupun kementerian lain. Jadi kira-kira nanti pas ketika kami susun data ataupun laporan, itu formatnya sudah sama ataupun alurnya lah, kira-kira seperti itu. eh Mungkin Mbak Alis atau Mas Daniel atau Mbak Dina bisa ditayangkan SOP yang sudah kita susun, silahkan. Atau Mas Jarot atau Mbak Dina. Ya, mungkin dari yang paling atas dulu apa? Yang perencanaan data Kemenpora dulu ya. Izin Pak, Eh, Ya. mungkin dari Bu Anika apakah ada langsung kita review atau mungkin ada apa namanya paparan terlebih dahulu apa? Hmm. Ya, baik Bu Alis, Pak Ya. Indra, terima kasih. Baiknya sebelum kita mereview satu persatu draft SOP yang sudah diberikan, ada Hmm. beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu supaya nanti saat Hmm. mereview kita sama-sama punya knowledge Ya. yang sama. Jadi nanti pas saat diinfokan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kita sudah punya Hmm. regulasinya gitu ya Pak Indra ya. Oke. Ya. Silakan Ibu Baik, Anissa. eh, siap ya. Saya izin share screen dulu ya Pak Indra ya. Boleh. Gimana itu besok kok. Itu pas. Iya besok banget lah. Oke lah. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Ibu. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Anita dari bidang tata kelola Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat atau Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital dalam sebentar ya Pak. Ya, punten Pak, tadi Ya. agak sedikit noise suaranya. Ya, Nggak jadi apa. di sini saya izin mewakili Ibu Direktur, Ibu Dini Makfira, dalam hal ini untuk memberikan materi dan mereview draft SOP yang sudah disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Indeks SDI di tahun 2023. Nah, izin menginformasikan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa indeks SDI ini sudah menjadi salah satu indikator yang ada di dalam RPJMN tahun 2025 sampai dengan 2029. Nah, untuk KL ini ada baiknya bahwa indikator yang menjadi kinerja KL dan pelaksanaan intervensi oleh KL ini sudah dimasukkan ke dalam Renstra KL dalam hal ini untuk pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Nah, kemudian eh, seperti yang kita ketahui bersama bahwa nanti tahun 2026 ini adalah sebentar tadi slideshow. Oke. Tahun 2020 ini merupakan masa transisi untuk eh, peralihan dari kebijakan satu data yang kebijakan SPBE menjadi kebijakan pemerintahan digital.
Nah, ini adalah paparan dari Pan RB, kami cuplik untuk diketahui bersama bahwa nanti di tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, indeks SPBE itu akan menjadi atau beralih menjadi indeks PENDI, yang mana nantinya indeks SDI ini menjadi bagian dari penilaian indeks PENDI. Kemudian, sesuai arahan RPJMN, 5 fokus utama untuk pemerintahan digital ini, indeks disesuaikan untuk mendukung RPJMN dengan 5 fokus utama, yaitu tata kelola, teknologi, kompetensi ASN, layanan publik digital, dan data. Kemudian, untuk fokus pada dampak, ini bukan pada aspek teknologi digital. Jadi, penilaian ini tak hanya pada kesiapan TIK, tetapi juga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital pemerintah. Nah, selanjutnya pembinaan di tahun 2025 ini akan dilakukan evaluasi bertahap di tahun 2026 dan tahun 2028. Ini akan dimulai pembinaan untuk 46 instansi pusat dan 128 Pemda sebagai langkah awal untuk evaluasi secara berkala. Selanjutnya disusun bersama oleh banyak KL, ini menunjuk indeks konsolidatif nasional. Artinya model indeks ini dikembangkan bersama dengan KL seperti Komdigi, Bappenas, BSSN, BIG, BPS, dan BKN. Nah, ini disiapkan sebagai pola indeks nasional bertema digital. Kemudian Kementerian PAN-RB ini menyelenggarakan pembinaan penerapan kebijakan pemerintahan digital untuk instansi pemerintah dan pusat dalam rangka mendukung penerapan kebijakan pemerintahan digital tahun 2026 yang merupakan penguatan dari kebijakan SPBE. Dalam sosialisasi evaluasi belanja SPBE, di BIPA tahun 2026 ini, PAN-RB menyebut bahwa proses clearance anggaran SPBE diarahkan ke dalam rangka implementasi pemerintahan digital. Ini untuk penyelenggaraan SDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi perlu diketahui bersama bahwa Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat ini sudah menerbitkan 2 regulasi yang dapat digunakan oleh KL dalam hal penyelenggaraan SDI. Regulasi yang pertama itu adalah tentang pedoman penyelenggaraan satu data. Kemudian regulasi yang kedua ini adalah pedoman evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia, yang mana kedua pedoman ini baru diterbitkan di bulan Oktober tahun 2025. Jadi nanti Kemenpora dapat mempedomani 2 pedoman ini untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan SDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya untuk struktur penilaian indeks SDI ini ada 3 domain yang dinilai, yaitu untuk kebijakan dan kelembagaan, kemudian penyelenggaraan SDI, dan data leadership. Untuk aspeknya di sini ada aspek kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan penyebarluasan, pemanfaatan data, dan pembiayaan. Nah, ini seperti yang sudah kami sampaikan ke Kemenpora bahwa nilai rata-rata dari hasil indeks SDI Kemenpora itu di angka 48,62. Adapun yang perlu diperhatikan ini adalah di aspek pengumpulan. Nilainya ini baru 64. Kemudian yang masih rendah juga adalah di aspek kelembagaan. Dalam hal ini adalah penyusunan SOP. Kemudian di aspek pemeriksaan ini nilainya masih 8,69. Dan di aspek pemanfaatan data, penyebarluasan, serta pembiayaan, nilainya kurang dari 60. Nah, untuk rekomendasi, Kemenpora ini perlu memperhatikan hal-hal penyelenggaraan forum, kemudian penyusunan SOP, penyusunan redaksi, penyusunan daftar data, penetapan data prioritas, pemeriksaan data, penerapan manajemen akses data, pemanfaatan data, penyelenggaraan SDI termasuk ke dalam dokumen rencana kerja. Nah, saat ini kita fokus untuk memperbaiki di penyusunan SOP terlebih dahulu. Ini merupakan alur penyusunan daftar data dan data prioritas yang ada di dokumen pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang baru dikeluarkan di bulan Oktober tahun 2025. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh Kemenpora itu adalah langkah yang ada di Wali Data KL dan langkah yang ada di produsen atau unit kerja KL. Jadi untuk yang di Wali Data KL ini, tahap yang harus diperhatikan adalah Wali Data mengumpulkan dokumen Restra, Renja, RKA KL, dan regulasi yang relevan dengan tugas tiap KL. Setelah itu, Wali Data melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh unit kerja KL untuk menyusun daftar kebutuhan data KL.
Selanjutnya, wali data dapat memilah daftar kebutuhan data KL yang dapat disediakan secara internal dan eksternal lintas KL. Dari sini, wali data berkoordinasi dengan produsen data agar produsen data ini adalah unit kerja yang teridentifikasi menjadi produsen data KL, melakukan review, penajaman, dan konfirmasi ketersediaan data yang tertera dalam daftar kebutuhan data KL yang bersifat internal. Kemudian, produsen data menyampaikan daftar kebutuhan data KL yang dapat disediakan secara internal oleh KL kepada wali data untuk diusulkan ke dalam daftar data KL. Kemudian, langkah selanjutnya adalah wali data melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh unit kerja KL untuk mereview daftar indikatif data prioritas yang diberikan oleh Sekretariat SDI. Selanjutnya, unit kerja yang teridentifikasi menjadi produsen data prioritas melakukan review, penajaman, dan konfirmasi ketersediaan data yang tertera dalam daftar indikatif data prioritas. Kemudian, produsen data mengkompilasi dan deduplikasi daftar data KL, daftar kebutuhan KL yang perlu disediakan oleh KL lain, dan daftar data prioritas yang dapat disediakan oleh KL. Selanjutnya, wali data melakukan pemeriksaan kesesuaian daftar data, daftar data pada prioritas dan daftar kebutuhan data KL yang perlu disediakan oleh KL dengan standar data. Kemudian, wali data menyerahkan seluruh data yang telah diperiksa ke Sekretariat SDI. Nah, nanti setelah itu, kompilasi seluruh hasil review dan usulan data dari prioritas dari wali data itu akan dilakukan oleh Bappenas. Oke, selanjutnya, ini merupakan format penyusunan daftar data atau data prioritas yang perlu dipedomani oleh setiap KL dalam hal pengumpulan datanya. Ini merupakan langkah pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data yang ada di pedoman penyelenggaraan SDI. Jadi untuk pengumpulan data, langkah yang pertama itu adalah pengumpulan oleh produsen data kepada wali data berdasarkan daftar data dan data prioritas yang ditetapkan melalui forum SDI. Kemudian yang kedua, memastikan ketersediaan standar data. Jika tidak tersedia, harus disusun dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya. Kemudian memperhatikan implementasi prinsip SDI, kemudian pengumpulan harus selesai dalam tahun pelaksanaan, dan dalam hal pemenuhan ini perlu memenuhi karakteristik kualitas data, mulai dari format, kesesuaian, klasifikasi akses data, kesesuaian tugas dan fungsi, kesesuaian penyajian data, sampai dengan kesesuaian judul data dengan keputusan Menteri Kepala Bappenas tentang data prioritas. Kemudian untuk pemeriksaan data, langkah yang harus dilakukan adalah wali data dibantu oleh wali data pendukung di tingkat daerah untuk memeriksa ketersediaan data dan kesesuaian prinsip SDI jika belum memenuhi. Kemudian data dikembalikan ke produsen data. Nah, jika standar data dan metadata belum tersedia, ini perlu disusun bersama dengan pendamping pengguna data. Kemudian langkah selanjutnya untuk menyebarluaskan data, hal-hal yang diperhatikan adalah data tersebut perlu memenuhi kaidah interoperabilitas dan data dapat diakses oleh publik serta pihak yang berwenang dan sesuai dengan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Selanjutnya, penyebarluasan melalui portal SPU dan media lain. Dan langkah terakhir adalah dilaksanakan dengan memenuhi klasifikasi akses data dari daftar data dan data prioritas yang telah disepakati dalam forum Satu Data Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan sebelum kita masuk ke review satu-satu SOP yang sudah diberikan. Kami kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anika atas paparannya dan penyampaian arahannya. Jadi memang di eh, Kemenpora ini kami sudah menyusun ya Bu, ya, beberapa apa namanya SOP ataupun rencana aksi, dan itu mungkin nanti kami mohon bantuannya Bu Anika dan teman-teman dari SDI nanti bisa membantu untuk mereviewnya. Memang kalau dilihat tadi dari paparan tadi memang nilainya Kemenpora tadi masih 48 ya, dan itu memang masih dalam tahap mengkhawatirkan ya Bu ya. Jadi karena takutnya nanti ketika di apa namanya itu kan menjadi bahan pertimbangan juga nanti kan dalam penyusunan renstra ataupun hal lainnya. eh, Ketika kami juga bersama dengan Direktorat
teknis ya, direktorat aku yang mengampu Kemenpora itu untuk sama-sama nanti memperhatikan kira-kira data seperti apa yang bisa kita susun. Mungkin dari saya itu, eh, Mbak Dina ada tambahan atau Mbak Alis? Belum, Mbak. Kita langsung review atau bagaimana? Boleh kita mereview langsung SOP-nya di sini juga sudah ada dari tim apa namanya Ortala yang nanti juga akan membantu untuk Warna sama-sama UCD. mereview. Ada Mas Yudi. Silakan Mbak Alis atau Mas Jarot menampilkan di layar. Kita mulai dulu. Jadi Bu Anika, jadi kami sudah ada 8 draft SOP yang sudah kami susun. Kiranya nanti mungkin Mbak Alis sudah memberikan draft ini ke Bu Anika belum? Ya, sudah Pak, sudah Sudah. kami cermati Pak. Oh, Iya. sudah kami. Ya udah. Mungkin dari nomor satu dulu ya. Bisa kita lihat dulu Mbak Alis. Ini SOP-nya Mulai. mungkin, monggo Mbak Alis bisa dijelaskan? Ya, izin. Eh, ini kemarin dari tim kami, tim data coba membagi beberapa penyusunan SOP gitu masing-masing teman-teman udah menyusun. Kebetulan yang untuk SOP berencana ini sebenarnya eh, bagiannya Mbak Siva gitu. Mungkin saya jelaskan sekilas gitu. Kita coba menyusun, mencari referensi sebelumnya seperti itu Mbak Anika. Kemudian menemukan beberapa referensi, kemudian kita coba susun dan jadilah eh, proses SOP SOP perencanaan data sebagai berikut seperti itu. Langsung ditanggapi saja kali ya Bu Elis. Iya, ya Ya, boleh. oke. Iya, Ya, silakan siap. Bu. Ya Bu Alis, punten mulai dari yang pertama, halaman pertama, itu setelah kami cermati, ini nama SOP-nya tidak sesuai dengan SOP-nya. Harusnya perencanaan data, tapi masih penetapan data, nanti mungkin bisa disesuaikan. Kemudian untuk yang dasar hukum, di sini sudah dimasukkan permen tentang satu data dan Kepmen. Nanti mungkin bisa ditambahkan tentang Kepmen tentang penyelenggaraan satu data Indonesia dan Kepmen tentang evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia. Nanti filenya bisa kami berikan di chat Zoom ya Bu Alis, Pak Indra. Ya. Kemudian untuk keterkaitan SOP berarti nanti ini bisa disebutkan semua mulai dari SOP perencanaan sampai dengan ke SOP penyebarluasan karena semuanya saling berkesinambungan seperti itu. Nah, kemudian di peralatan perlengkapan ini nanti ditambahkan ya Bu ya. Kalau sudah ada ditambahkan dokumen terhadap daftar data yang ada di Kementerian Kemenpora kayak gitu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Draftnya, kemudian selanjutnya halaman selanjutnya, nah kalau untuk peringatan dan pencatatan nanti bisa disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di Kemenpora. Kemudian kita masuk ke bagian, nah ini SOP-nya. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian perencanaan data. Itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya di slide yang kalau tadi Ibu perhatikan yang sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SDI. Jadi sebaiknya sebelum langkah pertama itu perlu ditambah kegiatan wali data mengumpulkan dokumen Remstra, Renja,
RKAKL dan regulasi yang relevan terhadap TUSI di Kemenpora. Kemudian selanjutnya nanti untuk waktu bisa disesuaikan dengan apa SOP yang ada di Kemenpora, dengan birokrasi yang ada di Kemenpora. Langkah duanya. Nah, kemudian sebelum langkah kedua, itu juga perlu ditambah langkah wali data ini perlu memilah daftar kebutuhan KL yang dapat disediakan secara internal dan eksternal maupun lintas KL. Ini selanjutnya, selanjutnya di sini kemudian perlu menambah alur di produsen data. Jadi setelah langkah kedua ya Bu ya, itu perlu menambahkan alur kegiatan unit kerja yang teridentifikasi menjadi produsen data. Ini perlu melakukan review, kemudian penajaman dan konfirmasi ketersediaan data yang tertera di dalam daftar indikatif data prioritas. Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwa Sekretariat SDG tingkat pusat ini sedang berproses di tahap penetapan. Kami membuat suatu daftar rencana induk data prioritas tahun 2025 sampai dengan 2029. Yang ini bisa menjadi acuan setiap KL untuk penyusunan daftar data dan penentuan data prioritasnya. Kemudian selanjutnya, setelah itu, setelah langkah yang tadi, produsen data ini perlu mengkompilasi dan mendeduplikasi daftar data KL, daftar kebutuhan data yang perlu disediakan oleh KL lain, dan daftar prioritas yang disediakan oleh KL lain. Kemudian setelah langkah keduanya itu, ditambahkan wali data melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh unit kerja KL untuk mereview daftar indikatif data prioritas yang diberikan oleh Sekretariat SDI. Nah, di langkah terakhir, setelah langkah keenam, ini perlu menambahkan langkah menyerahkan seluruh data yang telah diperiksa ke Sekretariat SDI tingkat pusat. Kemudian ditambah lagi satu data bahwa dalam hal perencanaan ini kelengkapannya itu perlu dilakukan pada aplikasi perencanaan data di proses workshop gotong royong data nanti. Oh, itu dimasukin di aplikasi tersebut ya, Bu? Ya, nanti hasil konsolidasi wali data dengan produsen data, endingnya Hmm. nanti dimasukkan ke aplikasi perencanaan data, Pak. Nanti aplikasi perencanaan datanya yang menyediakan Sekretariat SDI tingkat pusat Hmm. melalui portal SDI nanti kok, Pak. Nanti kalau misalkan tinggal mencatat, Bu Alis, di sini sudah kami buatkan catatannya untuk nanti dapat di pedomani bersama. Ya, baik, Mbak Ya, Nila. ya. Oke, mungkin cukup yang di perencanaan. Nanti dalam hal memperbaikinya perlu juga memperhatikan yang pedoman penyelenggaraan SDI-nya ya, Bu ya. Pedoman penyelenggaraan SDI nomor 91 tahun 2020 ini. Mungkin bisa kami sambil sharekan Oke. ya. Hmm. Tadi udah Ini nyari ya, Mbak. Tadi udah ketemu, Mbak. Oke, Ya, siap-siap. ya. Yang yang evaluasi yang tadi belum kami cari.
Oh ya, Berarti memang kami baru ya itunya tadi bulan full Oktober. baru Iya, kami tanggal 30 Oktober. iya siap nanti. Rencananya juga kami akan sosialisasi, cuman Hmm. belum belum nemu tanggal baiknya. Nanti kalau Ah, dapat konfirmasi dari Ibu Direktur, kami akan sosialisasi kedua pedoman dimaksud Bu Alis. ya, siap. Terima kasih infonya. Sama. Kemudian Berarti mungkin kita bisa bisa next ya. lanjut. Ya. Oke, yang kedua, Alis. Ini untuk Nah, yang pemeriksaan data kemudian ya? ini untuk apa ini? Oh, pengumpulan data. Pengumpulan. Oh, itu nama SOP kan diganti dulu ya, Alis ya? Ya, betul. Sudah dikoreksi sama Pak Indra nih, Bu Alis. Iya betul Mbak, ini Namanya. nama SOP-nya. Belum baca gua. Ayo ini Nggak apa-apa. bagian siapa? Siap, siap. Namanya belum sesuai, Iya, kemudian Hmm. di dasar hukumnya perlu ditambahkan dua dua iya Kepmen berarti. yang Bappenas tadi, Bu Hmm. Alis. Kemudian selanjutnya untuk bagian pengumpulan, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di langkah pertama ini perlu ditambahkan kegiatan pengumpulan oleh produsen data kepada wali data berdasarkan daftar data dan data prioritas yang ditetapkan melalui forum SBI. Kayak gitu. Kemudian setelahnya baru mengidentifikasi kebutuhan data. Terus langkah setelah nomor satu itu perlu ditambahkan wali data ini perlu memastikan ketersediaan standar data. Nah, karena kalau misalkan standar datanya itu belum ada, nanti Kemenpora ini produsen data dan wali data di Kemenpora ini perlu berkoordinasi dengan pembina data, baik itu nanti misalkan yang tersedia adalah data statistik, berarti nanti dari wali data memberikan informasi kepada pembina data bahwa untuk data A misalkan itu belum ada standar datanya. Nah, nanti diinformasikan bagaimana tata cara langkah-langkahnya untuk membuat standar data tersebut. Nah, itu juga untuk langkah-langkah membuat standar data itu sudah ada di pedoman penyelenggaraan SDI yang nomor 91 tahun 2025 tadi. Kemudian di nomor ini untuk nomor 3 sampai dengan nomor 7 rasanya sudah sesuai. Ini nanti juga disesuaikan dengan birokrasi yang ada di Kemenpora. Selanjutnya di nomor 8. Nah, ini setelah kan nomor 8 ini adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang dikumpulkan. Setelah langkah ini sebaiknya ditambah untuk menambahkan di kelengkapannya, Bu. Di kelengkapannya itu perlu menambah karakteristik kualitas data. Ini sebagaimana yang sudah dijelaskan di pedoman penyelenggaraan SPI. Nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di situ karakteristiknya apa aja untuk pengumpulan. Terus pencatatan data dan pengolahan, rekonsiliasi, nah, rasanya udah sesuai Bu, udah cukup. Ya, lanjut ke yang ketiga. Nah, ini pemeriksaan untuk judulnya udah, nanti dasar hukum minta tolong dilengkapi, Apa disebut tadi? kualifikasi, keterkaitan juga tadi perlu disebutkan SOP dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan, peringatan dan pencatatannya perlu disesuaikan dengan birokrasi yang ada di Kemenpora. Kemudian, nah nanti yang di sini Bu Alis di perlengkapan itu nanti perlu ditambahkan juga ya Bu Alis ya terkait daftar data yang sudah ditetapkan di forum SBI tingkat Kemenpora. Mm-mm. Gitu. Kemudian
Action Sheet FC. Nah, ya. Nah, nanti ini kan masih berantakan ya Bu, nanti minta tolong dirapihkan. Kayaknya pas di eh, input di dalam Z Drive tidak dicek lagi. Nanti minta tolong dirapihkan. Nah, kemudian dalam hal pemeriksaan, eh ini untuk waktunya, ini nanti nanti perlu di ini ya Bu ya, didiskusikan lagi apakah secepat itu kayak gitu. Padahal proses pemeriksaan itu adalah langkah yang cukup rumit gitu ya Bu ya. Karena nanti ada beberapa klasifikasi yang harus dicek satu-satu sesuai dengan ketetapan yang ada di pembina data. Jadi memeriksa mulai dari standar data sampai datanya itu sudah semantik atau belum, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Kombiji apa belum. Betul kayak gitu. eh di pemeriksaan ini di catatan saya yang setelah langkah ketiga, Bu Alis. Nah, ini kan sudah ada pemeriksaan kesesuaian prinsip SDI. Ini perlu lagi ditambah langkah jika standar data dan metadata belum tersedia, ini perlu disusun bersama dengan pendampingan pembina data. Ini langkahnya hampir mirip dengan yang tadi proses pengumpulan data ya Bu ya. Jadi dicek dulu data yang dikumpulkan sesuai dengan daftar data atau tidak, atau dengan sesuai dengan data prioritas atau tidak. Kemudian perlu melakukan kuali data bersama dengan produsen data, perlu melakukan pengecekan apakah sudah tersedia standar datanya atau belum. Dan metadatanya juga sudah tersedia atau belum. Kalau misalkan belum, nanti perlu berkoordinasi dengan pengguna data. Dalam hal ini, kalau Kemenpora sampai saat ini baru ada data statistik aja ya, Bu ya. Ya, untuk tahun ini statistik, tapi sepertinya tahun depan udah ada usulan untuk data geospasial. Itu keren, Bu. Keren-keren. Karena, Inisiatifnya udah oke ya. ya, semoga lancar ke depan. Bagus. Oke, untuk yang pemeriksaan rasanya cukup itu catatannya karena selebihnya itu disesuaikan dengan birokrasi yang ada di Kemenpora ya Bu ya. Sama perlu ini aja sih Bu, yang waktunya perlu dikonsolidasikan lagi dengan teman-teman pemangku kebijakan sana, maksudnya dengan teman-teman Orpala dan teman-teman produsen data apakah sudah sesuai kayak gitu. Hmm, baru baca data ya. Hmm, dan itu sampai keterkaitan penanganan peralatan pengungkapan nanti sama semua ditambahkan di daftar data yang sudah ditetapkan Kemenpora. Ini sudah oke. Terus di KFC-nya, nah ini juga sama. Nanti perlu dirapikan lagi ya Bu Alis. Eh, Selanjutnya melakukan pengolahan data aplikasi. Oke. Melakukan pengolahan data untuk dipublikasi ke pengelola. Next, mengajukan hasil pengolahan kepada wali data. Ya. Oh, ini nanti gambarnya perlu dirapihin. Selanjutnya melakukan pemeriksaan sumber hasil pengolahan data. Ini kalau disetujui gitu kan ya maksudnya ya. Kalau enggak balik lagi ke langkah yang nomor 3 gitu kan ya. Ya, kemudian selanjutnya memberikan hasil pengolahan data kepada tim lokal data untuk publikasi. Oke.
Selanjutnya, melakukan penyebarluasan data melalui portal satu data. Data siap, kelengkapannya nanti itu juga ya Bu ya, ditambahin daftar data sama data prioritas. Nanti kan outputnya baru data terpublikasi gitu kan. Terus setelah langkah keenam, di sini dengan memakai. Nah, langkah keenam ini kan melakukan penyebarluasan data melalui portal SDI. Ini perlu ditambahkan kalimat, Bu, portal SDI dengan mematuhi portal SDI dengan mematuhi klasifikasi akses data dari daftar data dan daftar data prioritas yang telah disepakati dalam forum satu data tingkat pusat. Oke. Habis itu menyiapkan bukti dukung bahwa sudah. Ini bukti dukungnya maksudnya apa ini, Bu? Izin Bu, untuk bukti dukungnya mungkin bisa seperti screenshot atau data yang telah terpublikasi di portal satu datanya Bu. Oh, oke. Evidence untuk pelaporan ya. Iya Bu. Tapi nanti mungkin perlu di-import dalam dokumen yang ini kali ya, Pak ya. Dokumen yang resmi gitu ya. Ya baik Bu, bisa Karena ditambahkan nanti. ya, karena mungkin nanti untuk berjaga aja jika ada pemeriksaan, jadi data yang ada di portal Kemenpora dengan data yang ada di portal SDI itu jumlahnya sudah sama misalkan kayak gitu. Ya baik Bu. Terus langkah nomor 8 dokumen dan arsip. Ya, oke. Terus Bu, yang penyebar luasan. Ini yang manajemen akses ya. Manajemen Manajemen akses, iya. Nanti yang dasar hukum ini Bu perlu ditambah dua tadi, pedoman penyelenggaraan sama evaluasi. Terus satu lagi itu ada di pedoman. Sebentar saya cek dulu. Saya lupa regulasinya nomor berapa yang dikeluarkan oleh Komdigi. Sebentar ya Bu ya. Cek terlebih dahulu. Nanti cek di pedomannya di bagian penyebar luasan, di bab penyebar luasan data. Bu. Ini nanti perlu menambahkan regulasi tentang peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 5 tahun 2025. Nomor 5 tahun 2025
tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik PSE. PSE lingkup publik. Penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik. Nah, di situ dalam hal untuk membagi akses data ada beberapa persyaratannya. Data tersebut termasuk data yang terbuka, terbatas, atau tertutup. Nah, nanti, oke, ini next. Nanti keterkaitan pemeriksaan ditambahin ini ya, Bu. Pengumpulan. Jadi yang pertama perencanaan, urutan aja Bu, sesuai dengan tahapan penyelenggaraan PSDI, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan. Jadi tambahin Ada SOP pemanfaatan ya berarti, Mbak. oh, ada manfaatan nggak ada Bu. Enggak ya, yang tadi aja ya diurutkan Sampai ke perencanaan. penyebarluasan aja. Oh, Kalau pemanfaatannya itu nanti ada di penilaian di indikator yang lainnya Bu, bukan penyusunan oh, SOP. oh, Kemudian next nah, nanti untuk peringatan sama pencatatan pendataan perlu di eh, koordinasiin lagi dengan teman-teman yang ada di produsen data ya Bu ya. Oke, nah ini perlu dirapihin lagi. Kemudian permohonan akses data dari pengguna data. Jadi pelaksananya pengguna. Coba punten Bu, bisa minta tolong dijelasin dulu nggak Bu yang manajemen akses ini? sebentar, Mbak. Siapa ya? Mas Tommy ya? Mas Tommy udah join belum? Kebetulan yang menyusun permohonan. Ada Tommy? Pak, Mas Tommy belum ada di ruangan Pak. Kayaknya lagi ke toilet apa ya? Oh, Tadi udah ada, padahal cuma iya, saat ini lagi nggak iya. ada di ruangan. Karena Tommy itu besar sekali, sampai tidak bisa dilihat sama alis. Ya udah, nggak apa-apa, Alis, lanjut aja. Ini lanjut deh. Saya temenin. Coba naik ke atas dulu. Kita eh, Hmm. ini sepertinya ketika ada permintaan data gitu, Mbak. Jadi penyebar luasannya itu ketika ada dari sisi yang ketika ada permintaan data dari pengguna data ke kami kayak gitu. Kan ada permohonan, saya permohonan seperti ini ya permintaan data di PPID mungkin kan dari pengguna mengajukan permohonan, kemudian kita memverifikasi permohonannya. Masuk untuk yang Itu. berbagi pakai data juga nanti kan. Iya, iya. Berarti ini untuk judulnya nanti perlu disesuaikan ya Bu ya. SOP akses data dalam penyebarluasan data mungkin gitu ya. Oke. Karena kan memang yang dimintakan di indeks adalah Mhm. SOP manajemen akses aja gitu kan ya Bu. Iya, iya. Kalau untuk manajemen akses ini mungkin eh, bisa diinfokan ke kami Mbak seperti apa? Kayaknya kami sendiri masih manajemen Masih belum. akses data ini. Iya, ini yang di sisi mana, yang mulainya dari mana kayak gitu. Nanti kita Sebenarnya coba. memang mm, memang untuk
pemberian akses atau manajemen akses ini di dalam pedoman penyelenggaraan SDI dia menjadi satu kesatuan dengan penyebarluasan data, Bu. Kayak gitu, tapi memang di indeks dimintanya itu berbeda gitu kan, dibuat SOP yang berbeda. Cuman dalam hal ini di penyelenggaraan SDI itu sudah dijadikan satu serangkaian karena tahapannya sebelum penyebarluasan kita itu perlu menetapkan dulu akses datanya. Jadi misalkan data A ini jenis datanya dari produsen data misalkan bilang oh itu data terbuka, nggak apa-apa kalau misalkan mau disebarluaskan gitu. Tapi misalkan untuk data jenis B itu merupakan jenis data yang terbatas. Jadi nanti mereka untuk melihat datanya perlu masuk ke akun portalnya SDI, terus kemudian ngelink ke akun portal yang ada di Kemenpora kayak gitu. Nah, kemudian untuk jenis data tipe C itu oh ini jenis datanya rahasia nih nggak bisa dibagi pakaikan gitu. Jadi cuma bisa disimpan oleh produsen data dan wali data saja kayak gitu. Tapi ini oke Bu, maksudnya karena di bawah tuh ada pencatatan audit log itu udah bagus Bu. Coba kita susun lagi satu-satu dari awal. Ini oleh pengguna ya, permohonan akses data dari pengguna ke wali data, surat permohonan. Oke, verifikasi awal memeriksa kelengkapan dan klasifikasi data. Oke, siap. Ini berarti antar internal Kemenpora gitu kan ya Bu ya? Atau berlaku juga untuk KLD dan pengguna data yang lainnya? Sepertinya belum ada ini sih, belum ada apa namanya skat. Jadi umum siapapun antara entah internal maupun eksternal kalau dilihat dari ininya. Berarti kalau kayak gitu, verifikasi awal memeriksa kelengkapan dan klasifikasi data. Ya, nggak apa-apa. Kemudian langkah ketiga, terus coba saya sharekan dulu ini ya Bu ya. Eh, bab terkait Mhm. penyebarluasan data di pedoman penyelenggaraan SDI ya Bu ya. Ya, boleh, Mbak. Supaya nanti untuk yang manajemen akses ini bisa disesuaikan dengan pedoman yang berlaku gitu ya Bu. Oh ya, boleh. Mm-mm. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa manajemen akses ini pemberian akses data ini merupakan bagian dari penyebar luasan data. Nah, jadi untuk bab penyebar luasan data ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan kaidah interoperabilitas portal untuk media penyebar luasan. Kemudian ada tata cara penyebar luasan datanya, itu ada dua, melalui prosedur integrasi dengan portal SDI, dan yang kedua adalah melalui prosedur non-integrasi dengan portal SDI. Kemudian, nah ini data yang dikumpulkan dan disebarluaskan ini harus dilengkapi dengan isian formulir pengumpulan data, mulai dari kode DDP sampai ke tautan kode referensi atau data induk. Selanjutnya, nah ini untuk data yang disebarluaskan, ini perlu memperhatikan Permen Kominfo nomor 1 tahun 2023 tentang interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE dan SDI. Selanjutnya, pemberian akses data.
Jadi, pelaksanaan akses data bertujuan untuk mengontrol dan memantau pengguna yang dapat mengakses data tertentu. Hal ini merupakan upaya dalam melindungi data sensitif, menjaga integritas data, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mitigasi risiko. Penyebarluasan data dilaksanakan dengan mematuhi klasifikasi akses data bagi setiap data yang telah ditetapkan sebagai bagian dari daftar data dan data prioritas sebagaimana yang telah diatur dalam bab 5, serta memperhatikan klasifikasi data berdasarkan ketentuan Permen Komdigi Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem elektronik di publik. Akses data ini merupakan kegiatan pengkategorian atau pengklasifikasian data berdasarkan tiga keamanan terhadap dampak yang ditimbulkan. Klasifikasi data ditentukan berdasarkan klasifikasi keamanan data dengan mengelompokkan data ke dalam tiga kategori yang terdiri dari data akses terbuka, dapat secara langsung diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna portal data melalui portal SDI. Kemudian yang kedua, klasifikasi akses terbatas. Ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna data melalui permintaan khusus. Nah, kalau tadi kan di SOP yang manajemen tadi langsung masuk ke klasifikasi yang kedua gitu kan, Bu. Tidak ada penjelasan yang klasifikasi yang pertama kayak gitu. Nah, kemudian klasifikasi akses tertutup ini tidak dapat diakses oleh selain dari produsen data terkait. Nah, kayak gitu. Kemudian data yang diakomodasi dalam portal SDI adalah data dengan klasifikasi akses data terbuka dan terbatas. Nah, data dengan klasifikasi akses terbuka dan terbatas merupakan data yang dapat diakses oleh personel instansi pemerintah dan instansi daerah. Data tersebut dapat diakses melalui portal SDI dengan menggunakan akun portal SDI. Gitu. Kemudian, nah ini di manajemen akses data itu tadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengklasifikasikan datanya sama bagaimana caranya kalau ada perubahan terhadap klasifikasi akses data. Misalkan di tahun 2025 untuk data A di awal datanya sifatnya terbuka, tetapi seiring berjalannya waktu di situ ada penambahan variabel data yang menyebabkan data itu menjadi data terbatas. Nah, itu bagaimana cara merubahnya kayak gitu, Bu, yang perlu yang perlu dituliskan di manajemen akses itu. Nah, ini sudah dijelaskan jenis usulan perubahannya. Jadi, misalkan adanya peningkatan keterbukaan data, yaitu perubahan dari tertutup ke terbatas. Kemudian dari tertutup ke terbuka, atau dari terbatas ke terbuka. Kemudian yang kedua, pembatasan atau penutupan akses data, yaitu perubahan dari data terbatas ke tertutup, kemudian dari terbuka ke tertutup, atau dari terbuka ke terbatas. Oke, gitu. Nah, ini perlu juga melampirkan substansi yang dapat menjadi dasar pengusulan perubahan klasifikasi akses data. Contohnya misalkan adanya amanat peraturan perundang-undangan untuk membuka, menutup, atau membatasi. Selanjutnya, adanya perubahan profil, penilaian ulang tingkat resiko data yang menyebabkan data tingkat resiko saat perencanaan data dan data prioritas berbeda dengan saat penyebarluasan data, dan adanya proses penegakan hukum sesuai instruksi aparat penegak hukum yang berwenang. Nah, ini nanti di endingnya, dalam hal perubahan klasifikasi akses data, ini perlu melakukan uji konsekuensi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Oh, jadi harus Itu ke ada juga yang tentang PPD juga, Bu, ya?
Itu kalau misalkan ada perubahan klasifikasi akses data tadi, Pak. Mhm. Itu perlu melakukan uji konsekuensi dengan PPID. Tapi kalau Hmm. misalkan nggak ada proses perubahan klasifikasi akses data, rasanya nggak perlu, Pak. Makanya di manajemen akses itu hal rigid yang perlu dituliskan adalah yang pertama, bagaimana mengklasifikasikan Mhm. datanya itu mulai dari tahapan pengumpulan. Mhm. Kemudian setelah itu, bagaimana caranya kalau misalkan ada peningkatan dari klasifikasi akses Mhm. data. Yang perlu dijelaskan di dalam SOP itu dua hal itu, Pak. Mhm. Baik, baik. Ya, oke. Nanti paling Eh, mhm. yang SOP manajemen akses perlu disesuaikan lagi ya, Pak ya. Nanti kalau misalkan sudah diperbaiki sesuai dengan pedoman Mhm. penyelenggaraan SDI, nanti bisa di chat aja untuk kami koreksi kembali kayak gitu, Pak. Khususnya manajemen. Oke, baik. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan eh pengalaman Mas Jarot atau Mas Andika? Kita yang masuk di nomor Izin, 6 ya tadi ya. izin, izin konfirmasi Mhm. sebentar. Iya, Bu, terkait yang manajemen akses tadi, yang sudah ada ini kan sebenarnya belum sesuai sama manajemen akses yang dimaksud di itu, yang di pedoman itu tadi ya, Mbak. Apakah kita jadikan satu ke SOP yang penyebarluasan data, atau lebih baik kita tetap pisah dan disesuaikan sama yang ada di pedoman tersebut? Sebaiknya dipisah aja, Bu. Nanti yang di pedoman apa di SOP penyebarluasan itu nanti perlu ada Ya. satu kegiatan dalam hal menentukan manajemen akses di Oh, penyebarluasan ya, Bu. oke. Nah, nanti dibikin satu lagi Oh ya, SOP tadi sesuai penjelasan tadi bagaimana caranya menetapkan sama bagaimana caranya kalau ada perubahan. cara Karena perubahan. Oh, iya. mm, karena di indeks SDG itu sendiri ada nilai yang memintakan adanya SOP manajemen akses. Mm-mm. Oh, siap, Ya, siap, siap. gitu. Kemudian kan tadi di dalam manajemen akses ada yang untuk permintaan sama perubahan gitu kan. Ketika ini udah terpisah, berarti itu nanti masuk ke SOP yang manajemen akses ini ya berarti. Apakah perlu dipisahkan kembali terkait SOP perubahan manajemen akses, atau cukup dalam satu SOP besar yang berjudul manajemen akses ini? Satu aja, Bu. Oh iya, ya, Satu siap. aja dokumen manajemen akses yang besar. Tapi kalau misalkan dirasa saya perlu rigid Terlalu, nih gitu, oh iya, iya. Saya perlu rigid kalau misalkan di dalam satu kesatuan dokumen alurnya jadi riweh gitu ya. Iya, iya, betul. Itu nggak apa-apa dibuat dibuat dua, tapi nanti pas saat penilaian indeks SDI keduanya perlu dilampirkan. Ya, ya, siap. Terima kasih, Mbak Nika. Kita lanjut ke SOP berikutnya ya, berarti. Izin, Mas Tommy udah ada. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Mas Tommy, terkait manajemen. Udah ada nggak? Oh ya, dari Mas Tommy belum dulu. Ya, suaranya nggak masuk tadi ya, Bu ya. Belum, Mbak. Ya.
Ini untuk yang pelaksanaan forum, nanti di dasar hukumnya itu perlu menambahkan 3 regulasi. Jadi regulasi pedoman penyelenggaraan, evaluasi, satu lagi adalah penyelenggaraan forum. Mm-mm, 3 itu. Kemudian keterkaitan ini juga sama disebutkan aja mulai dari perencanaan, penyebarluasan, dan dalam hal penyelenggaraan, dalam hal pelaksanaan perencanaan sampai penyebarluasan itu perlu dilakukan dalam satu mekanisme forum, satu data, tingkat instansi, eh, kementerian lembaga, tingkat instansi pusat. Hmm, peralatan perlengkapannya udah oke. Kemudian nanti ini disesuaikan. Selanjutnya ini oke. Mulai dari identifikasi. Ini sudah disesuaikan ya Bu ya dengan pedoman forum kita ya Bu ya. Iya, Mbak, referensinya Oke, dari situ coba kita apa namanya iya. modifikasi sesuai yang di forum satu data internal ya. Kalau di itu kan forum satu data yang pusat gitu. Ini udah kalau sudah berpedoman pada pedoman forum rasanya udah oke. Ini formulir A2, A3 berarti formulir yang dibuat oleh Kemenpora ya Bu ya, berdasarkan pada pedoman forum ya. Iya. Oh, oh Iya, mungkin oke. ada yang perlu saya tanyakan, Mbak, terkait Ya, kalau di pedoman kan ada forum satu data reguler dan non reguler gitu ya. hmm, Eh, kalau semisal apa kalau reguler itu kan kalau reguler itu apakah perlu usulan atau kayak ini kayak formulir usulan forum satu data kah atau ya udah langsung dilaksanakan aja gitu. Kalau non reguler kan memang karena di luar topik jadi ada beberapa formulir pengajuan yang mana nanti terdapat identifikasi dan detail-detail terkait forum yang non reguler itu apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak kayak gitu kan kalau yang non reguler mohon pencerahannya mungkin. betul Bu. Kalau yang reguler rasanya tidak perlu lagi forum pengusulan. Jadi kayak sudah otomatis betul. Contoh yang reguler adalah penetapan daftar data gitu ya. Kalau di tingkat instansi pusat kan. Penetapan daftar data yang dilakukan setiap tahun, kemudian penyusunan redaksi yang dilakukan per 5 tahun, misalkan kayak gitu, itu kan termasuk yang reguler. Nah, kalau yang reguler tadi itu tidak perlu adanya pengusulan, Bu, langsung aja dilaksanakan setiap tahunnya. Kayak gitu. Nah, kecuali misalkan eh, instansi Kemenpora mau melaksanakan forum, misalkan ada duplikasi data, ada dispute data misalkan kayak gitu. Produsen unit kerja A memproduksi data B, kemudian unit kerja C sama memproduksi data B. Nah, itu perlu dilaksanakan di dalam forum kayak gitu. Berarti nanti di sini ditambahin aja Bu untuk yang nomor 2 dikasih keterangan kalau misalkan untuk forum yang reguler nggak perlu pengusulan, tapi kalau untuk forum yang apa tematik atau non reguler itu perlu dilakukan pengusulan forum satu data bidang. Saya ditambahin di langkah 2 keterangan itu aja. Ya, siap. Gitu. Kajian. 3, 4 ini 3, 4 2, 3, 4 ini masuk ke yang 2, 3, 4, 5 ya itu yang non reguler ya Pak. Ya, betul. Iya, siap siap siap. Atau kalau misalkan emang dirasa agak ribet, bisa dibikin 2 juga kayak tadi yang manajemen. Jadi ada SOP untuk forum yang reguler sama ada SOP untuk forum yang non reguler kayak gitu.
Baik, baik, baik. Nanti kita coba susun kembali. Nomor sudah, forum pembahasan, penyepakatan, sudah. Untuk yang ini ada catatan lagi. Kalau semalam saya perhatikan sih udah cukup clear ya Bu ya. Cuman sarannya tadi itu aja. Jika diperlukan untuk dipisah, boleh. Kalau misalkan dirasa cukup jadi satu pedoman untuk forum reguler dan reguler, nggak apa-apa juga. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Penetapan daftar data dan data prioritas. Ya, nanti di sini dasar hukum ditambahin seluruh data prioritas mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan ditambahkan satu regulasi yang saat ini juga masih dalam proses penetapan penandatanganan Pak Menteri ya Bu ya. Itu adalah rencana induk data prioritas tahun 2025 sampai dengan 2029. Nanti peraturannya kalau sudah terbit kami infokan kembali. Gitu. Sementara disebutkan saja dulu yang sudah ditetapkan data prioritas dari 22 sampai 24. Tuh. Kemudian, nah ini untuk yang keterkaitan berarti nanti ada SOP perencanaan dan pengumpulan ya Bu ya. Ya sampai penyebarluasan juga berarti Bu, empat-empatnya. Nah ini peralatan kelengkapan ditambahkan daftar data dengan data prioritas. Ini penyusunan. Melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, ini nanti untuk yang penetapan daftar data sama data prioritas, Bu, perlu memperhatikan di pedoman penyelenggaraan SDI di bab 5 ya, Bu ya, tentang perencanaan data. Di situ sudah disebutkan dengan rigid bagaimana caranya instansi pusat dan instansi daerah dalam hal penyusunan daftar data dan penetapan data prioritas oleh instansi pusat. Oke, betul. Itu sudah dibagi nanti minta tolong disesuaikan aja lagi sebagaimana yang tadi di awal sudah sempat saya sampaikan ya Bu Iya, ya. iya. Langkahnya Dimulai memang dari agak rigid. Iya, dimulai dari wali data ya berarti Mbak kalau yang tadi kamu sebutkan. Betul. Iya, iya. Siap, Ya, nanti kayak kita gitu. coba sesuaikan kembali. Nah, nanti disesuaikan aja berarti ada ada dua yang perlu disesuaikan dan nanti perlu dikoreksi kembali ya Bu ya. Yang Iya, pertama manajemen akses sama yang ini penetapan lumayan. data-data dan data prioritas. Nah, kemudian nanti di kemudian langkah 10 ya Bu ya. Langkah 10. Nah, ini pengusulan daftar data prioritas Kemenpora ini ditambahkan di sini melalui aplikasi perencanaan data. Nanti kelengkapannya juga ditambahin melalui aplikasi perencanaan data. Dan juga perlu memperhatikan eh, trendbook nanti ya Bu ya. Trendbooknya insya Allah dalam waktu dekat sih Bu ini sudah bisa ditandatangani oleh Pak Menteri. Sepertinya untuk yang ini ya Bu ya. Nah, ini mungkin bisa saya sampaikan dulu yang
penetapan data-data dan data prioritas yang ada di pedoman penyelenggaraan supaya nanti udah bisa langsung ketemu mana yang harus saya baca gitu ya Bu Alis ya. Berarti sebentar. Ada di sini, kemudian bisa langsung memperhatikan ke yang 5 huruf A. Di sini langkah-langkahnya sudah sangat detail, Bu. Mhm. Nanti tinggal disesuaikan aja bagaimana caranya untuk menyusun data-data dengan data prioritas. Ini kan, ini kan mulainya masuk yang nomor 3 ya, Bu ya, dari KL. Iya, kayak gitu. Mau disesuaikan saja. Cukup untuk yang tadi ya Bu ya, untuk yang perencanaan apa data-data dengan data prioritas. Ya, memang. Hmm, Kode referensi dan data induk. Kode referensi dan data induk. Oke, terus eh, ini juga iya, iya oke tambahin nanti itu ya Bu ya, yang eval dengan penyelenggaraan forum ya. Ini mungkin ditambahkan ini ya, kayak dokumen usulan, misalkan kayak Kemenpora mau bikin satu kode referensi untuk mempermudah em, registrasian data-data yang ada di Kemenpora misalkan kayak gitu. Berarti nanti harus ada dokumen usulan pengusulannya Bu. Kayak bukan rasa urgensi ya, tapi lebih ke pentingannya untuk apa dan bagaimana caranya kayak gitu. Jadi peralatan atau perlengkapannya. Kemudian bawahnya tujuh ini produsen data mengajukan konsep kode referensi data induk kepada wali data. Nah, ya, di surat pengajuan konsep. Ini kalau untuk waktu, Bu, misalkan lebih dari 24 jam, kayaknya mending pakainya jam atau hari kali ya. Nanti ini untuk waktunya disesuaikan aja lagi. Oh ya, siap. Iya, kayak gitu. Terus menerima usulan konsep, oke, dari produsen data ke wali data. Wali data melakukan pemeriksaan perubahan konsep referensi data induk. Jika lengkap, ajukan ke forum satu data. Iya, oke. Nah, ini ya, oke. Terus pelaksanaan pengajian usulan konsep referensi. Oke. Selanjutnya, penyepakatan konsep kode referensi data induk. Kita sepakat. Oke.
Nah, ini yang mulai dari nomor 5 sampai dengan terakhir, itu nanti perlu memperhatikan pedoman forum yang untuk forum non reguler ya Bu ya. Mulai dari langkah 5 sampai dengan langkah terakhir. Apa aja persyaratan dan kriteria untuk mengajukan pelaksanaan forum satu data Indonesia tingkat pusat yang jenis non reguler. Penetapan. Nah, nanti ya, karena nanti setelah penetapan itu rasanya perlu ada sosialisasi atau penyebarluasan, nggak langsung selesai gitu. Itu perlu disesuaikan lagi, dicek lagi. Hmm. Oh iya, itu ada formulir usulan daftar data ya Bu ya. eh Semalam sudah coba saya cek, rasanya ini perlu disesuaikan lagi dengan formulir yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya di dalam paparan. Jadi Iya, ada kurang kurang lebih ada 17 row yang harus dilengkapi. ya benar. Nanti tinggal diambil aja dari pedoman penyelenggaraan terus ditetapkan di sini gitu ya Bu. Oh ya, ya. Gitu. Ya. Coba saya share screen supaya lebih clear. Nanti formulirnya ini ya Bu ya. Ada 18 kolom yang perlu dilengkapi dengan keterangan ini. Nanti tinggal di ini aja, digunakan saja. Oke. Formulir oke. Kemudian ada lagi Bu Alis. Tadi Mas Tommy jadi mau tanya, Mas Tommy? Jadi mau tanya nggak? Boleh, boleh. Iya, tanya aja, tanya aja. Oh, ini Mas Andre sama Mas Tommy sepertinya sedang diskusi mau tanya langsung dari ini Mas Tommy aja. Ada yang ditanyakan, Tommy? Bu Aneka boleh nanya? Iya, Daniel, silakan. Silakan Pak Daniel. Ah, Bentar dulu sebentar. Aku lupa. Untuk penetapan kode referensinya itu dilakukan oleh wali data atau oleh forum satu datanya? Tapi kayaknya di wali data harusnya ya. Ini tergantung Pak Daniel, dilihat Mm-mm. dulu kebutuhan kode referensinya itu cukup untuk digunakan di internal Kemenpora atau kode referensi yang direncanakan atau yang dibuat itu bisa digunakan oleh KL lain kayak gitu. Oh, Contoh ya, oke. contoh misalkan kode referensi wilayah administrasi pemerintahan. Mm-mm. Atau, nah itu kan kalau untuk kode referensi itu bisa digunakan oleh KL lain kan. Contohnya, Pasienkes, membuat kode Pasienkes itu digunakan oleh rumah sakit, oleh BPJS, misalnya kayak itu BPJS Kesehatan. Nah itu dalam hal penetapan itu perlu dilakukan di forum satu data Indonesia tingkat pusat. Tapi kalau misalkan kode referensinya hanya digunakan untuk internal Kemenpora, rasanya ditetapkan saja di forum satu data tingkat pusat, tingkat instansi KL-nya itu kayak gitu. Oh, oke. Oke, makasih Mbak.
Ya, siap, Pak. Eh, Alis ada lagi? Tommy? Belum, Pak. Mungkin ini, Pak, dari tim Mhm. Ortala barangkali ada Mas Oh, Yudi sama ini udah bergabung. jadi Baik, baik. Izin Pak Kabar, izin Bu Anika, dan mohon izin tidak bisa menampilkan eh, kamera ya, karena laptopnya rusak kamera. Izin. Eh, Pertama-tama mungkin tadi udah melihat paparan juga Bu Anika, substansi dan pembahasan SOP-nya di bagian kami di tata laksana. Kebetulan memang mangku terkait penyusunan SOP. Jadi tadi sekitar ada 8 SOP ya sudah dipaparkan. Mungkin ada sedikit catatan. Satu mungkin terkait template itu. Mungkin nanti akan kami kirimkan eh, template yang terbaru. Kenapa template? Karena memang rencananya di 2026 seluruh SOP di Kemenpora akan dinaungi satu kebijakan yaitu keputusan Menteri. Jadi diharapkan seluruhnya seragam seperti itu. Kedua, mungkin nanti terkait penulisan eh, karena tadi saya lihat terutama pelocot ya, mungkin dari substansi dari Ibu Anika sudah dipaparkan dengan sangat jelas. Itu nanti mungkin dari tim data itu bisa menyesuaikan, tapi tadi saya lihat terkait pelocot masih banyak, ada yang belum digambar, ada yang masih ini, dan eh, perlu penyesuaian sesuai dengan pedoman penyusunan SOP AP Permenpan 35 tahun 2012 itu. Hal-hal lain mungkin tadi sudah dibahas juga terkait mutu baku, di mana di situ ada waktu. Tadi Bu Andika sudah mengingatkan juga, sebenarnya sebaiknya kita menuliskan waktu yang ideal terhadap satu kondisi seperti itu. Mungkin dari kami itu dulu, izin Pak Kabak, Mas Indra. baik. Eh, Terima kasih, Yudi. Paling nanti kalau disamakan ya, format SOP-nya tadi ya, seperti yang diinginkan oleh tim Ortala, memang dia akan disamakan dalam satu Kemenpora yang Omnibus Law. Betul, betul Pak Kabak. Mas Daniel atau Mbak Alis, ada lagi? Mbak Dina? Izin Pak Kabak, eh, Ya. izin bertanya sedikit Mhm. mengkonfirmasi. Mungkin buat atau Mas Edi juga boleh nanti Mas. Eh, karena kan terkait dengan data ini kadang eh, dapat beberapa apa ya eh, apa ya Mhm. lebih ke yang lebih khusus gitu misalkan gitu. Dan punya karakter masing-masing dari datanya itu sendiri. Nah dari SAP ini sebenarnya terutama terkait dengan waktu ya, terkait dengan Mhm. waktu, penentuan waktu itu seperti apa ya? Karena misalkan ada beberapa data yang misalkan dari segi pengumpulan data atau verifikasi validasi data itu eh, hanya cukup beberapa hari, tapi ada juga yang misalkan harus lebih dari misalkan lebih dari hmm, Oh, 10 hari waktu atau dalam ya menyelesaikan SOP itu sih ya. karena ada perbedaan karakter itu, jadi ada eh, perbedaan waktu dari masing-masing proses diskusinya gitu. Nah, ya, gimana ya solusinya untuk seperti itu? Apakah memang dibuat range ya dari segi waktunya itu dibuat range dari yang paling sebentar mengumpulkannya atau misalnya sebentar melaksanakannya atau sampai dengan yang paling lama gitu. Apakah dibuat seperti itu atau mungkin sementara itu dulu ya termasuk sih sebetulnya lebih ke apakah SOP ini bisa bisa di eh,
dipakai untuk seluruh data berhubung ya itu ada kekhususan di masing-masing data itu sendiri gitu. Mungkin itu dulu menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina. Tadi sampaikan Bu Anika, jadi Mbak Dina tadi menyampaikan kalau nanti constraint waktu dalam penyelesaian SOP itu kalau memang berbeda-beda nanti eh, kira-kira constraint-nya seperti apa dan eh, tentang apa namanya tadi penyusunan datanya tadi. Baik, Silakan. Pak Hmm. Daniel, Pak Indra, makasih. Kemudian Mbak Dina, terima kasih atas pertanyaannya. Sebaiknya dalam satu SOP itu dibuat suatu dokumen yang berlaku untuk seluruh data, seperti itu Mbak Dina. Nah, terhadap permasalahan dari jenis data itu sendiri ya Pak Indra dan Mbak Dina, ada yang beda-beda nih. Ada yang satu jenis data dalam hal untuk memproduksinya butuh waktu yang misalkan rentang waktu 1 tahun, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian sebaiknya nanti di dalam mutu baku yang waktunya itu didetailkan saja. Jadi misalkan untuk di pengumpulan data, jenis data yang pengumpulannya dalam hal produksi data dikasih keterangan gitu loh Bu, di catatan yang paling belakang. Kalau misalkan di dalam sesuai dengan norma yang ada di SOP-AP dari Kemen Pan RB, nanti di kolom yang paling akhir di keterangan nanti bisa dituliskan untuk jenis data yang produksi memakan waktu kurang lebih 1 tahun, membutuhkan waktu kurang lebih berapa lama, misalkan kayak gitu. Nanti dijelasin aja di bagian catatannya, kayak gitu Bu Dina. Jadi sebaiknya satu satu SOP yang di dokumen perencanaan gak usah dipisah-pisah untuk data yang lama dikumpulkan atau data yang cepat dikumpulkan itu jangan dipisah kayak gitu. Ya, baik, berarti di bagian keterangan itu. Kalau untuk yang bagian kolom waktu itu nanti gimana Mbak? Yang untuk bagian kolom waktunya itu untuk dituliskan yang ideal saja Bu Dina. Ya, Ya, ya. Sama-sama Bu. Izin mungkin ikut Ya. berdiskusi terkait tadi pertanyaan Mbak Ya. Dina. Satu yang terkait waktu penyelesaian ini memang kami pun setuju dengan Bu Anika. Memang untuk di kolom waktu eh, bisa diinputkan waktu ideal, waktu normal yang memang bisa rujukannya mungkin ada pedomannya atau peraturan yang lebih atas itu bisa jadi rujukan atau mungkin kalau memang tidak ada berdasarkan kebiasaan seperti itu. Kedua tadi terkait ada perbedaan jenis data, nama waktunya, itu pun saya setuju juga nanti bisa ditambahkan di keterangan dan bisa seperti itu sih. Entah nanti merujuk ke detailing yang lebih detail atau mungkin merujuk ke peraturan di mana detail itu disebutkan misalnya untuk jenis ini di peraturan tertentu disebutkan perlu waktu 5 bulan, sementara yang lain setahun. Bisa di-mention untuk peraturan di atasnya seperti itu. Itu izin Pak. ya, terima kasih Mas Dik. Berarti sebenarnya Ya. izin tadi kan dikatakan ideal ya. Tapi kadang misalkan yang ideal itu kadang kita juga agak bingung nih menentukannya karena itu ada yang data yang misalkan pengumpulannya itu dilakukan setahun. Ada yang misalkan hanya apa pengumpulan survei biasa atau misalkan dokumentasi biasa atau apa data-data sekunder gitu misalnya. Eh, jenis data yang mana hmm, yang bisa dikatakan pengumpulan atau rentang waktu yang dikumpulkan itu ideal gitu. Terus juga apa namanya eh, terkait dengan tiba-tiba lupa. Mungkin itu dulu deh. Tiba-tiba lupa. Oh, izin.
Jadi semisal Mhm. semisal ada data yang misal dilakukan survei eh, selama misal 6 bulan gitu ya. Berarti seluruh SOP-nya itu mengikuti data yang itu gitu ya. Misalnya yang idealnya itu adalah pengumpulan data yang 6 bulan ini kan. Berarti seluruh SOP dari mulai perencanaan data sampai dengan yang terakhir itu yang baru luasan berarti menggunakan jenis data yang itu mungkin ya. Atau seperti apa mohon informasi. Ya, Kak, Punten langsung menjawab atau bagaimana timeline? Ya, monggo silakan Ibu Anika. Ya, baik, kami. Ya, Bu Dina, kami memahami keresahan dari Bu Dina sebenarnya kayak gitu ya, Bu Dina. Jadi, dalam hal untuk penentuan ideal waktu pengumpulan dan perencanaan itu perlu dilakukan di dalam forum, Bu. Jadi makanya pentingnya pelaksanaan forum di Kemenpora. Pertama, dalam hal Forum itu berarti perencanaan, dalam rapat gitu ya? dalam rapat, betul Pak. Oh, Ya, oh oke. ya dibungkus di dalam pelaksanaan forum satu data kayak gitu. Nanti besar harapannya ada berita acara yang juga nanti bisa mengikat kayak gitu Pak. Jadi nanti dalam hal untuk perencanaan, pengumpulan, kemudian sampai ke penyebarluasan tidak keluar dari waktu yang sudah ditetapkan kayak gitu. Nah, tadi dalam hal untuk penentuan ideal atau tidaknya, baiknya dibicarakan bersama dengan unit kerja sebagai produsen data. Karena sejatinya mereka yang lebih paham data itu, bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara mengumpulkannya. Nah, kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Mbak Dina adalah bagaimana penyebar luasannya kayak gitu kan ya. Nah, dalam hal untuk penyebar luasannya itu juga perlu dilakukan di dalam forum. Jadi kunci utama dari perencanaan data sampai dengan penyebar luasan itu dilaksanakan oleh mekanisme forum. Kayak gitu. Pak Indra Mbak Dina. Baik, baik ya Mas Mbak. Izin Mbak Dina, Ya, Yudi eh, silakan. mungkin menambahkan ya tadi mungkin tadi terkait penentuan waktu di seluruh proses. Mungkin kalau saran dari kami mungkin nanti terkait 8 draft SOP ini bisa sekalian dibahas saja dengan mengundang tadi yang sudah sampaikan Bu Hmm. Anika, stakeholder terkait. Jadi memang ketika penyusunan kita sudah ada gambaran nih waktu idealnya di proses ini berapa menit atau berapa jam atau berapa bulan. Jadi akan apa, terlihat jelas nanti eh, tadi apakah memang bulan atau seperti apa. Mungkin seperti itu. Ya, pasti. Pasti. Hmm. Baik. Oke. Hmm. Izin Pak. Mbak Ali silakan. Iya, ya ini mungkin tanya ke Mas Yudi gitu terkait teknis penyusunan simbol-simbolnya. Kan tadi dimention Mas Yudi ada di Permenpan yang tahun 2012 itu bukan Mas atau ada yang terbaru? Pedoman ya SOP AP SOP, iya, 35 2012 atau mungkin nanti kami ada paparan sih Mbak Ali, nanti kami share sekalian boleh. template-nya ya, nanti akan kami share di Japrik. Iya, iya, boleh. Iya, tadi kayak mau nanya ketika misalnya ada panah proses Mhm. dari kolom 1 ke kolom 2 itu apakah panahnya dimulai dari samping kiri atau bawah ke senah itu mungkin perlu penyeragaman gitu. Jadi meskipun tidak merubah makna gitu ya, ketika misalnya itu ada aturannya mungkin nanti bisa disampaikan ke kami. Jadi SOP yang kami susun itu seragam gitu, mulai dari waktu dan yang lain itu. Gitu aja sih mungkin Mas Yudi. Siap-siap, Iya, bagus. Tapi terkait sedikit nih terkait panah, justru iya, memang di pedoman Permenpan 3512 itu memang sangat-sangat dirinci ya, termasuk tadi arah panah pun dijelaskan, ya ke kiri dari bawah, dari sebelah kiri uh, dari atas, itu semua ada artinya. Mungkin nanti lebih detail uh, dibahas pas uh, bikin flowchartnya gitu, biar kelihatan gitu. Seperti itu mungkin Walis. Atau nanti kami kirim tadi apa paparannya.
Oh ya, boleh Mas, mungkin dikirim dulu nanti kita pelajari jadi waktu pembahasan biar lebih lancar. Ya, siap. Siap, siap. Ya. Oh, mungkin menambah bertanya lagi sedikit terkait tadi kan Mbak Dina menanyakan terkait waktu ideal dalam proses datanya gitu. Kalau saya lebih ke yang secara umum, waktu ideal ini idealnya itu ketika tanpa hambatankah yang dimaksud atau seperti apa? Semisal kayak menyusun nota dinas pengusulan gitu kan. Kalau nota dinas ketika misalnya tanpa hambatan kita susun mungkin 1 jam kemudian langsung ditandatanganin kan 1 jam sudah selesai gitu. Apakah kita mempertimbangkan eh, waktu ideal itu atau yang biasanya itu ketika misalnya pimpinan lagi kemana terus kita susah koordinasinya meskipun di sini ada Sri Kandi seperti itu Mas. Baik, Mbak Alis, terkait waktu ideal dan seperti tadi yang Mbak Alis sampaikan, kondisi yang pertama sih Mbak, jadi memang yang kita tulis di waktu di kolom itu baku itu waktu yang memang waktu ideal untuk melakukan suatu proses. Misalnya tadi ketika waktu membuat nota dinas dari drafting sampai ditandatangan itu sekitar 15 menit atau 30 menit, itu ketika pimpinan lagi DL ke Amerika, misalnya itu tidak dihitung misalnya. Pokoknya yang kita tulis itu waktu ideal. Seperti itu. Ya, siap sudah terjawab. Sekian Pak Bapak dari saya. Silakan, apakah masih ada lagi, Mas Daniel kembali atau Mas Mbak Dina? Sementara cukup Pak. Saya cukup Ya, dulu. cukup Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Ibu Anika juga tadi sudah kita lihat semuanya SOP yang sudah disampaikan oleh kami, dan kiranya nanti dalam beberapa waktu hari ke depan nanti kami segera perbaiki, dan eh, jadi kami mohon lagi bantuan Bu Anika kembali untuk mereview kembali kira-kira apakah sudah pas atau belum sebelum nanti kami naikkan ke pimpinan untuk ditandatangani, karena kan pastinya ini kan salah satu upaya untuk leverage apa namanya nilai pengelolaan data di Kementerian SDM-nya. Mungkin dari saya itu dulu. Jika apakah saya tawarkan kembali, apakah masih ada hal-hal lain yang ingin disampaikan dari teman-teman Kemenpora? Jika tidak ada, kami mohonkan dari Ibu Anika untuk closing statement. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Eh, Closing statement-nya kalau dari saya cukup sederhana Pak. Kami sangat Iya. mengapresiasi sekali teman-teman Kemenpora sudah Hmm. in charge dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang artinya Hmm. teman-teman Kemenpora ini sudah mulai ada awareness terhadap kebijakan Satu Data, karena Hmm. juga memang betul Pak, karena juga memang indeks SDI sudah masuk ke RPJMN 2025-2029, yang artinya Hmm. KL juga harus menjalankan dan menurunkan ke dalam dokumen eh, perencanaan di tingkat instansi KL seperti itu Data ya ini. Pak ya. Benar, harus masuk ke Ramsel dan Ranger juga. Oh. Dan sebagaimana informasi yang tadi saya disampaikan, bahwa memang saat ini PAN FB ini di tahun 2025 ini sedang masa transisi penguatan SPDE menuju pemerintah digital. Yang mana nantinya pemerintah digital itu ada pembagian
ada pembagian penilaian. Jadi nanti salah satu nilai yang ada di indeks SDI itu akan digunakan di dalam penilaian pemerintahan digital. SPB. Pak. Betul, SPBM PMD kayak ya, sekarang PMD, menjadi unit PMD. karena ini masa transisi dari SPBM mau penguatan ke PMD pemerintahan digital kayak gitu Pak. Hmm. Jadi ini kami sangat mengapresiasi sudah membuat satu Hmm. langkah inisiatif yang keren banget, yang artinya memperbaiki satu persatu, meskipun tadi direkomendasi hasil penilaian indeks SDI 2023 masih banyak, tapi Hmm. seenggaknya kita perbaiki satu-satu mulai dari SOP dulu, kemudian next kita membuat redaksi itu juga juga boleh Pak, kayak gitu. Ya, satu lagi pertanyaan dari saya, Bu. Untuk masuk ke Renstra itu, apakah perlu dibuat bab khusus untuk SDI ini atau enggak ya? Atau bagaimana nantinya? Kalau untuk penyusunan rencana strategis ya Pak ya, rencananya itu eh, Ya. itu Hmm. nanti dibuatkan aja Pak. Kan kalau misalkan di Renstra Hmm. KL itu nanti membuat satu program turunannya ya Pak ya, program kemudian Hmm. nanti ada kegiatan dan Kegiatan. subkegiatan. Kayak gitu. Iya. Nah, nanti mungkin Oh. mungkin dibuatkan satu program yang berhubungan dengan pemerintahan digital. Nah, nanti yang mana Hmm. kegiatan dengan subkegiatannya Kegiatan. menginlinekan dengan kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia kayak gitu. Oh, oke, paham. Mm-mm. Nanti Ya, mungkin diproses antar dari kalau Kairo RO-nya ya, lalu nanti ya turun ROKRO-nya betul. kaitannya nanti di bukan hanya ada di Biro Perencanaan tapi di unit kerja teknis juga harus kelihatan juga sih sepertinya. Betul. Baik. Seperti itu gambarannya. Ya. Oke. Baik, mungkin dari saya itu dahulu. Eh, Mbak Alis ada tambahan lagi, Mas Daniel? Cukup ya. Mungkin terima kasih atas kehadirannya Bu Anika dan teman-teman sekalian dari internal dari Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data, lalu dari Biro SDM dan Organisasi yang akan membantu kami dari sisi penyamaan nanti prosedur dari SOP-nya. Terima kasih kami sampaikan mewakili Ibu Kepala Biro. Kami tutup rapat siang hari ini dan sampai jumpa nanti di kesempatan rapat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak, Bu Ya, Elis, Bu terima Dina, kasih. Pak Yudi. Ya, saya izin live ya Pak Kabak.